Harry, sekarang kita analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sewaktu belajar teks sebelumnya, kalau tidak salah, kaidah kebahasaan adalah aturan tentang bahasa, yaitu penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya pada suatu teks. Memang tidak salah, Harry. Bentuk kata dan kalimat pada setiap jenis teks berfungsi untuk menandakan perbedaan ciri suatu teks tersebut. Nah, berarti kaidah kebahasaan teks eksposisi mempunyai ciri khas penggunaan kebahasaannya ya, Andi? Iya. Apakah kalian tahu apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi? Mari temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Pertama, istilah, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Teks pertama, waspada, inilah gejala kecanduan gawai. Pertama, adiksi, ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Kedua, maladaptif, gangguan yang terjadi apabila seseorang memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain untuk mencari ketenangan atau menarik diri. Dopamin, sejenis hormon berupa senyawa kimiawi di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini memengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin juga disebut sebagai hormon pengendali emosi. Teks kedua, ingin bersepeda, ketahui manfaatnya untuk tubuh. Keempat, adrenalin, hormon yang dihasilkan tubuh saat menghadapi situasi berbahaya atau ketika sedang stres. Dalam tubuh yang seimbang, hormon ini memiliki peran penting untuk menjaga fungsi berbagai organ tubuh. Namun, kekurangan maupun kelebihan hormon adrenalin justru bisa membahayakan kesehatan. Kelima, endorfin, hormon yang bisa membuat seseorang merasa senang atau bahagia sehingga membantu kekebalan tubuh. Keenam, kalori, ukuran panas untuk menunjukkan nilai energi potensial yang ada di dalam makanan. Ketujuh, metabolisme, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Dalam kedua teks eksposisi tersebut, terdapat istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis memperkuat gagasan yang disampaikan. Kedua, adjektiva, jenis kata yang menerangkan nomina dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Teks pertama, waspada, inilah gejala kecanduan gawai. Pertama, akut, timbul secara mendadak dan cepat memburuk tentang penyakit. Kedua, emosional, menyentuh perasaan, mengharukan. Ketiga, agresif, bersifat atau bernafsu menyerang. Keempat, marah, sangat tidak senang, karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Berang, gusar. Kelima, sedih, merasa sangat pilu dalam hati, susah hati. Teks kedua, ingin bersepeda, ketahui manfaatnya untuk tubuh. Pertama, ramah, aman, menguntungkan, atau tidak merusak terhadap seseorang atau sesuatu. Kedua, tenang, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram, tentang perasaan hati, keadaan. Keempat, sederhana, tidak banyak seluk-beluknya, kesulitan dan sebagainya, tidak banyak panik, lugas. Kelima, nyaman, segar, sehat. Dalam kedua teks eksposisi tersebut, terdapat adjektiva yang penggunaannya hampir sama banyak. Ketiga, kata berimbuhan. Kata bentukan karena afiksasi atau proses pengimbuhan berupa prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks, khususnya kata turunan yang berasal atau berubah menjadi adjektiva. Prefiks, imbuhan pada awal kata, periang. Infiks, imbuhan berupa sisipan, gemetar. Sufiks, imbuhan pada akhir kata, jalanan. Konfiks, gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan. Contoh analisis kata turunan dan afiksasi teks 1, nomor 1 hingga 2, dan teks 2, nomor 3 hingga 4. Pertama, kata bentukan, kesehatan, jenis,
nomina, imbuhan, ke, an, kata dasar, sehat, jenis, adjektiva. Kedua, kata bentukan, kesantunan, jenis, nomina, imbuhan, ke, an, kata dasar, santun, jenis, adjektiva. Ketiga, kata bentukan, penelitian, jenis, nomina, imbuhan, pe, an, kata dasar, teliti, jenis, adjektiva. Keempat, kata bentukan, kesulitan, jenis, nomina, imbuhan, ke, an, kata dasar, sulit, jenis, adjektiva. Dalam kedua teks eksposisi tersebut, terdapat nomina yang berasal dari kata dasar adjektiva yang sama banyak. 4. Kalimat verbal. Kalimat yang berpredikat verba, jenis kalimat verbal yaitu kalimat verbal aktif transitif, memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, kalimat verbal aktif intransitif, tidak memerlukan objek dalam kalimatnya, dan tidak bisa diubah ke bentuk pasif, dan kalimat verbal pasif. Contoh teks 1, waspada, inilah gejala kecanduan gawai. Pertama, kasus 2 anak kecanduan gawai di Bondowoso awal tahun ini memantik kesadaran banyak pihak bahwa ancaman kecanduan gadget alias gawai adalah hal yang nyata dan mengancam kesehatan jiwa seseorang jika tidak digunakan secara proporsional. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Kedua, praktisi kesehatan jiwa dari Universitas Atmajaya, Dr. Eva Suryani, SPKJ, membagi konsekuensi adiksi perilaku menjadi 2, yakni konsekuensi fisik dan non-fisik. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Ketiga, dia mungkin berkeinginan untuk berhenti, namun sulit mengontrol diri, sehingga pada akhirnya terus memenuhi keinginannya bermain games. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif intransitif. Keempat, meski begitu, Eva memandang penggunaan teknologi lewat gawai sebetulnya bisa dilihat sebagai sebuah inovasi positif yang membantu kehidupan sehari-hari manusia. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat pasif. Kelima, adiksi perilaku membuat seseorang sulit mengontrol dirinya untuk melakukan hal yang disukai. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Teks kedua, ingin bersepeda, ketahui manfaatnya untuk tubuh. Keenam, dengan menggunakan sepeda, kita dapat berjalan-jalan dan berkeliling sambil menikmati pemandangan sekitar. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif intransitif. Ketujuh, kita juga dapat bersepeda sendiri atau berkelompok. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Kedelapan, tidak heran, permasalahan tidur akibat kondisi emosi yang tidak stabil disertai tekanan dan rasa cemas dapat teratasi. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat pasif. Kesembilan, dengan kata lain, kamu perlu membakar lebih banyak kalori daripada yang dikonsumsi untuk menurunkan berat badan. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Kesepuluh, kita pun bisa mencegah penyakit diabetes melalui kegiatan bersepeda. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat aktif transitif. Dalam kedua teks eksposisi tersebut, penggunaan kalimat aktif transitif lebih banyak daripada kalimat aktif intransitif. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu istilah, adjektiva, kata berimbuhan, dan kalimat verbal.